Hotman Paris bela mati-matian Teddy Minahasa. Penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Padahal tanggal 28 September atau kurang lebih 3 minggu sebelumnya, Teddy sudah mengatakan musnahkan. Dan sejak 28 September, sudah tidak ada chatting antara Teddy dengan Dodi dan sebagainya. Benar-benar tidak ada lagi chatting. Kalau Dodi mengatakan iya, berarti itu namanya satu saksi. Dan satu saksi bukanlah saksi. Jadi hampir semua yang dituduhkan tersebut tidak ada saksinya. Okay? Yang paling fatal adalah pelanggaran undang-undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu, baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditunjukkan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti ini, dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan sidik jari dari jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada saksi di BAP. Jadi dalil kita salah satu adalah seluruh BAP dalam perkara ini batal demi hukum. Karena apa? Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA. Nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, ya itu yang ditanyakan sepenggal-sepenggal kepada saksi. Sedangkan konteks keseluruhan tidak ditunjukkan. Pengacara kondang Hotman Paris mengatakan, menerima banyak desakan mundur sebagai pengacara terdakwa peredaran narkotika ex-Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Ia menyebut, tidak ada sama sekali niatan karena uang untuk membela Irjen Teddy Minahasa. Di samping itu, dirinya juga membantah pembelaannya kepada Irjen Teddy Minahasa sebagai bentuk dukungan dalam peredaran narkotika. Mengenai banyak usulan yang katanya Hotman Paris pembela rakyat dan kini pembela narkoba. Saya tidak membela narkoba, saya membela orang, ungkap Hotman Paris usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ada pertimbangan tersendiri dalam memutuskan untuk menjadi pengacara Teddy Minahasa. Ia menyebut, dalam perkara ini sosok Teddy Minahasa yang dikenalnya merupakan polisi baik, suka membantu rakyat kecil. Jadi saya bukan karena uang membela Teddy Minahasa. Waktu dia sebagai Karopaminal di Propam Mabes Polri, dia banyak bantu kasus-kasus rakyat kecil di Kopi Joni. Tiap ada dugaan pelanggaran polisi di Kopi Joni terhadap rakyat kecil, setiap saya adu ke dia, kemudian dia tindak lanjut hingga selesai, jelas Hotman. Desakan mundur datang dari fans. Ia mengaku, desakan mundur datang banyak fans dan masyarakat. Banyak benar fans maupun warga yang minta saya mundur, jangan bela perkara narkoba, ucapnya. Untuk itu saya mengatakan terima kasih. Tapi saya tetap secara profesional akan membela klien, kata Hotman. Hotman menyatakan, desakan mundur maupun masukan dari masyarakat, seyogyanya disampaikan dengan sopan atau tidak kasar. Ada juga yang minta saya, mengejek saya dengan cara kasar, dengan cara biadab, malah seolah-olah saya pembela perusak bangsa, dan saran saya kepada orang yang menyindir secara kasar tersebut agar segera pergi ke dokter jiwa untuk periksa kejiwaannya. Irjen Teddy Minahasa dijatuhi tuntutan hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus peredaran narkoba. Tuntutan itu dilayangkan tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menuntut, menjatuhkan hukuman dengan pidana mati, ujar jaksa dalam persidangan. Dalam tuntutannya, JPU meyakini Teddy Minahasa bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. JPU pun menyimpulkan bahwa Teddy terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Karena itu, JPU meminta agar majelis hakim menyatakan Teddy Minahasa bersalah dalam putusan nanti. Menuntut, menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama kami, ujar jaksa.